Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya Dwi Nadia Nasari akan menjelaskan sedikit tentang pecahan, perbandingan, persen, desimal, dan operasi bilangan dalam mata kuliah Matematika SD atau MI. Yang pertama adalah pecahan. Pecahan itu ada 4: pecahan sejati, pecahan tidak sejati, pecahan desimal, dan juga pecahan campuran. Pecahan sejati adalah jenis pecahan yang memiliki bilangan pembilang yang lebih kecil dari penyebut. Selain faktor pembagi terbesar, pembilang dan penyebutnya pada pecahan sejati bernilai 1. Contohnya dari bilangan pecahan sejati seperti 1/2, 2/5, dan 4/7. Pecahan yang memiliki penyebut 100 biasanya disebut dengan persen, sedangkan pecahan dengan penyebut 1000 disebut dengan per mil. Contohnya adalah 5/100 yang dilambangkan dengan 5% atau dibaca 5%, sedangkan 5/100 dibaca dengan 5 per mil. Kemudian pecahan tidak sejati adalah pecahan yang memiliki pembilang yang lebih besar dari penyebutnya. Contoh seperti 5/6 atau 7/4. Kemudian pecahan desimal. Pecahan desimal memiliki sistem bilangan yang tersusun dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Contoh dari jenis pecahan ini adalah 0,5, terus 1,25, dan juga 3,3. Pada contoh bilangan 1,25 dapat dijabarkan dengan bilangan 1 bernilai 1 dikali 1 sama dengan 1. Bilangan 2 bernilai 2 dikali 1 per 10 sama dengan 2/10. Bilangan 5 bernilai 5 dikali 1 per 100 sama dengan 5/100. Kemudian selanjutnya adalah pecahan campuran. Pecahan campuran ini terdiri dari bilangan bulat dengan bilangan campuran. Contohnya seperti 2, 1/3, dan juga 3, 1/5. Jenis pecahan ini bisa diubah menjadi bilangan pecahan biasa. Nah, sekarang adalah perbandingan. Perbandingan senilai. Perbandingan senilai disebut juga sebagai proporsi. Perbandingan senilai melibatkan dua rasio yang sama. Jadi dapat dijelaskan secara sederhana bahwa perbandingan senilai merupakan suatu pernyataan yang menyatakan dua rasio adalah sama. Contohnya perbandingan senilai yaitu perbandingan banyaknya tepung dengan banyaknya roti yang dibuat. Semakin banyak tepung yang digunakan, maka akan semakin banyak pula roti yang dibuat. Begitu pula sebaliknya. Kemudian perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai merupakan dua variabel. Misalnya, perbandingan antara ukuran gigi mesin bermotor dengan kecepatan. Ukuran gigi mesin bermotor yang kecil akan menghasilkan kecepatan yang besar. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya adalah perbandingan bertingkat. Perbandingan bertingkat merupakan salah satu perbandingan yang melibatkan lebih dari satu perbandingan. Contohnya, permasalahan berkaitan dengan perbandingan bertingkat. Misalnya, perbandingan kelereng Abdul dan Benny adalah 3:5. Sedangkan perbandingan kelereng Benny dengan Ciko adalah 4:3. Untuk penyelesaian permasalahan tersebut perlu menentukan rasio atau perbandingan dari kelereng Abdul, Benny, dan juga Ciko. Cara menghitung perbandingan. Langkah pertama, buatlah model dari permasalahan yang akan diselesaikan. Langkah kedua, tentukan jenis perbandingan yang akan diselesaikan. Jenis perbandingan dapat berupa perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, perbandingan bertingkat, atau jenis yang lainnya. Langkah ketiga, susun persamaan dan hitunglah perbandingannya untuk menentukan informasi yang ingin diperoleh dengan menggunakan rumus perbandingan.
Ini adalah rumus perbandingan. Yang pertama, rumus perbandingan senilai, yaitu A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Yang kedua adalah rumus perbandingan berbalik nilai. Contohnya A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Kemudian yang ketiga adalah rumus perbandingan jumlah. Jumlah objek sama dengan jumlah rasio atau rasio yang diketahui dikali banyak objek yang diketahui. Kemudian yang keempat adalah rumus perbandingan selisih. Selisih objek sama dengan selisih rasio atau rasio yang diketahui dikali banyak objek yang diketahui. Persen. Pengertian persen atau persentase ialah suatu angka atau perbandingan rasio untuk menyatakan pecahan dari 100 yang ditunjukkan dengan simbol persen. Dengan kata lain, persentase ialah bagian dari keseluruhan yang dinyatakan dengan per 100. Dan pendapat lain mengatakan bahwa pengertian persentase adalah suatu cara untuk mengekspresikan sebuah angka sebagai bagian dari keseluruhan, di mana keseluruhan tersebut ditulis dengan 100%. Contoh, ada 40 orang siswa di dalam satu kelas. 10 di antara siswa tersebut berkacamata dan sisanya 30 siswa tidak berkacamata. Maka persentase siswa tak berkacamata adalah 30 dari 40 sama dengan 30 per 40 dikali 100% sama dengan 0,75 dikali 100% sama dengan 75%. Sedangkan persentase siswa berkacamata adalah 10 dari 40. Jadi 10 per 40 dikali 100% sama dengan 0,25 dikali 100% sama dengan 25%. Rumus cara menghitung persen. Sebelumnya telah disebutkan bahwa untuk menghitung persentase kita harus melihat suatu keseluruhan sebagai 100%. Misalnya seluruh siswa dalam satu kelas ada 40 siswa, maka 40 siswa itu disebut dengan 100%. Rumus menghitung persen itu adalah jumlah bagian dibagi jumlah keseluruhan dikali 100%. Dengan rumus tersebut kita dapat mengganti pecahan atau rasio menjadi dalam bentuk persentase. Dengan jumlah yang sama, kita juga dapat mengubah bentuk persen menjadi suatu pecahan tertentu ataupun sebaliknya. Selain itu, kita juga dapat mengubah bentuk desimal atau bentuk pecahan campuran dengan bentuk lainnya yang memungkinkan menjadi bentuk persen. Kemudian adalah desimal. Bilangan desimal yakni merupakan sebuah sistem bilangan yang menerapkan deretan angka dengan berbasis 10. Di antaranya seperti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan juga 9. Selain itu, bilangan desimal dikenal juga dengan sebutan sistem bilangan sepersepuluhan. Penerapan bilangan desimal. Pada bilangan desimal, selain merupakan suatu bilangan yang kerap dipakai, bilangan ini juga mempunyai banyak kegunaan untuk segala bidang. Nah, dari sejumlah penerapan pada bilangan desimal, yang diantaranya ialah sebagai berikut. Cara mengubah bilangan desimal ke dalam sistem bilangan biner ini sangat bermanfaat dengan bidang informatika dan juga pemrograman. Kemudian menjelaskan mengenai suatu bilangan pecahan dalam bentuk desimal. Kemudian yang terakhir adalah operasi bilangan. Menurut Sudaryanti, operasi bilangan diperkenalkan pada anak setelah anak memahami betul bilangan dan angka. Anak usia dini dapat memahami operasi bilangan dengan cara yang sangat sederhana. Kemudian menurut Suyanto, matematika bukan pelajaran ingatan, melainkan mengembangkan kemampuan berpikir. Jika anak sudah mengenal bilangan dan memahami operasi bilangan, maka anak telah berpikir logis dan matematis, meskipun dengan cara yang sangat sederhana. Kemudian pada anak usia dini, kemampuan yang akan dikembangkan antaranya adalah mengenali atau membilang angka. Kemudian menyebut urutan bilangan.
Kemudian menghitung benda, menghitung himpunan dengan nilai bilangan benda. Kemudian memberi nilai bilangan pada suatu bilangan himpunan benda. Dan selanjutnya mengerjakan atau menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan konsep dari konkret ke abstrak. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.